operasi kedua, operasi besar kedua. Ini yang sekarang ya, Om Iwan alami sekarang. Itu di Panjaitan. Tapi perutku jaga hilang, siapa yang ambil? Orang laki-laki cuma 2 orang, tong 2 nih. Kan tidak mungkin nggak kakak-kakak. Terus diam. Baru di sini mungkin saya cerita, saya secara belak-belakan. Mungkin kalau teman-teman dekat orang tahu. Tenggelam dalam. Artinya jangan putus asa, Om ya. Ini orang-orang kadang-kadang putus asa dari rahmat Allah. Nggak usah putus asa. Buktinya kan Om Iwan dalam kondisi ini kan, alhamdulillah bisa berubah. Om DJ ini berdoa terus dikabulkan, langsung dikabulkan nih misalnya. Kira-kira Om DJ mau doa apa sih? Cuma pengen berangkat umroh dulu sih. Yo, Om DJ in the house. Gitu Bib. Assalamualaikum Habib Guru. Masya Allah, waalaikumsalam. Kita mulai dengan saya, Nyo, murid magang dengan 1 juta pertanyaan. Masya Allah. Iya. Bib, kayaknya spesial nih Bib. Siapa ada yang hadir? Bro, ada kalau biasa di Gorontalo terkenal beliau ini adalah Om DJ. Karena itu memang DJ. Khas beliau ya. Om Iwan, Masya Allah, alhamdulillah. Om Iwan ini santri Masjid Abdullah Mu'alimin Iktikaf. Tahun ini tahun keberapa Bib? Keempat. Keempat. Alhamdulillah. Insya Allah sehat-sehat. Insya Allah sehat, afiat, dikasih kemudahan, Insya Allah. Om Iwan, gimana kabar Om Iwan? Sehat? Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Masya Allah, alhamdulillah sehat. Nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa. Ya, itu yang paling inti sih. Luar biasa, Masya Allah. Kalau tidak sehat orang tidak bisa bikin apa-apa. Betul, tidak bisa bikin apa-apa lagi kan. Makan juga dengan 3 kitchen juga ini kita di depan ini, Masya Allah, alhamdulillah ada 3 kitchen. Ini makanannya. Om DJ punya istri butuh makanan di kue hari raya, Bib. Iya. 3 kitchen ya. 3 kitchen. Kayaknya waktu kita ulang tahun kapan itu dibeliin deh. Dibeliin di sini. Kue ulang tahun kayaknya. 3 kitchen. Jadi nikmat ini kan ada nikmat makan, nikmat nyaman termasuk di kursi sekarang. Siap, alhamdulillah. Iya. Informa. Nyaman Om DJ, nyaman ya. Nyaman. Insya Allah. Tapi Bib, sebelum kita orang ini saya juga penasaran dengan nama lengkapnya Om DJ, karena kalau orang-orang panggil itu kan Om DJ, dan kebetulan kan beliau ini kan sudah termasuk senior. Jadi mungkin bisa diperkenalkan Om DJ sedikit. Asalnya Om Iwan dari mana? Siap. Kemudian kalau untuk cek nama Iwan DJ itu sebenarnya nama dikasih sama Om Aba, Arif Aba. Arif Al-Hadar. Di Jakarta. Karena waktu dari sebelum saya DJ gitu. Karena dulu memang saya hobi dugem dan ada istilahnya kita dulu tuh doyan jackpot. Kalau mohon maaf karena dulu masih di dunia gelap. Jadi kita mau minum tuh sampai jackpot. Sampai mohon maaf muntah gitu. Itu istilah kasarnya tuh. Ya, jadi doyan jackpot. Apa Om DJ? Dunia gelap maksudnya tidak ada lampu. Dunia malam. Dunia malam. Maksudnya ya yang kalau menurut saya yang penting so tes gitu. Sekarang sudah alhamdulillah di atas umur 40 saya mulai ya kembali ke. Tapi memang Om DJ Nabi itu sampaikan memang dari artinya orang yang sudah umur 40 tahun dan kebaikannya itu tidak mengalahkan keburukannya. Ini semuanya dikhawatirkan orang ini akan ditutup dalam kondisi yang tidak baik. Artinya alhamdulillah ketika usia 40 tahun menyadarkan kita untuk kebaikan itu harus lebih banyak daripada keburukan. Ini sebenarnya sesuatu yang positif. Dan seharusnya teman-teman juga di luar sana juga yang sudah usia 40 tahun ke atas harusnya kan ya mulai apalagi momentum Ramadan ini kan kesempatan seperti itu. Ya, mungkin itu kalimat itu kan sudah sering saya dengar maksudnya saya dengar katanya hidup itu dimulai di usia 40. Nah, saya dengar itu masih di umur-umur 30. Saya masih aktif DJ itu. DJ memang DJ The Club malam itu kan di umur 27 28. Itu tahun 2006 2007. Itu saya usianya 27 ke 28 lah. Jadi masih ya kesana kemari gitu. Memang pekerjaan utama ya di DJ gitu. Sudah mendengar kata itu dan saya pikir paling cuma kalimat biasa gitu. Nah, setelah saya di usia itu, saya sadar ternyata betul ini hidup dimulai umur 40 itu. Di saat 40 orang tidak berubah ya, orang akan begitu terus gitu. Dan alhamdulillah saya juga baru ingat ternyata saya baru bisa mengaji, bisa mengaji, bisa baca Quran itu di usia 40.
Subhanallah. 2019 saya baru bisa belajar mengaji. Waktu SD SMP mungkin iya diajarin sama orang tua, diundang guru ngaji ke rumah. Waktu SMA pun ya karena masih Ya jauh kesana kemari, jadi masih jaga lari. Ustadz datang, jaga lari juga atau alasan sakit atau apa. Jadi ini banyak juga teman-teman yang tidak tahu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa. Saya alhamdulillah program dari itikaf yang ketiga terakhir kemarin itu saya habis lebaran itu saya sudah mulai ke One Day One Juice programnya sampai hari ini alhamdulillah. Saya programkan itu, maksudnya artinya ada teman-teman bertanya kan tiap kali bahas status kan teman ya, saya bahas status itu hatam di juz ke-30 saya storykan di IG itu yang connect ke Facebook. Teman-teman tanya itu karena mengaji betul bilang ya alhamdulillah. Kalau mau ini masih tidak percaya, maksudnya tidak cocok dengan saya penampilan gitu. Saya bilang ya alhamdulillah kita program begitu, ada rumus pas saya kan, jadi saya kirim kenapa ada rumus kalau mau ini DP cara bacaan begini DP. One Day One Juice. Ya. Itu di bulan Ramadan memang sampai sekarang, maksudnya dari bulan Ramadan itu kan. Terakhir yang ketiga kemarin saya 4 kali hatam di satu bulan. Saya capai 4 kali hatam. Itu saya pertama kali belajar nangis di umur 40 itu. Pas saya hatam itu, saya nangis keluar kamar itu saya nangis. Ma itu tanya, Abah kan dia panggil Abah karena orang Sunda jadi. Abah kenapa nangis? Dia bilang, ya seumur kita hidup. Nanti sekarang ini di umur 41 baru bisa hatam. Saya bisa hatam. 1 bulan 4 kali hatam. Yang kemarin di puasa kemarin mungkin dengan nyok yang saya juga lihat setiap hari tuh lihat di itikaf kita 10 hari terakhir itu saya udah masuk juz ke-4. Sudah menyelesaikan juz ke-3 masuk ke juz ke-4 karena jadinya kan 1 minggu 1 juz. Saya mau tes saya kemampuan sampai di mana gitu. Akhirnya jadi ketagihan Bib. Setelah Ramadan pun. Setelah saya mulai belajar ngaji, mulai belajar hatam, mulai hatam 1 kali, saya mau tes 2 kali coba tes bulan ini 2 kali gitu. Terus hanya tahun berikutnya kemarin sudah nih. Coba tes 3 dikit ternyata saya mampu. Tes lagi yang terakhir kemarin 2025 itu saya tes lagi. Coba mau tes apa? Kita mampu tidak? Nah ternyata soal mampu atau tidak itu ternyata dari kita. Sibuk itu pun kita yang ciptakan. Katanya kan dulu awal saya masih belum bisa ngaji, masih 39 38 umur itu saya sholat pun saya berpikir itu kalau ada waktu saya sholat. Ternyata sampai ke sini itu orang yang harus siapkan itu waktu karena orang waktu sholat itu kan sholat wajib. Orang sholat 5 waktu itu bukan sholat bulan karena dia alim tidak, karena itu kewajiban sebenarnya. Iya kan? Ini saya pikir ternyata itu wajib. Kenapa mau dibilang orang alim? Iya, gitu, kadang-kadang ada istilah begitu kan. Bilang ini soalim, soal suci. Padahal kewajiban. Padahal itu sholat wajib 5 waktu. Akhirnya saya ya sudahlah. Makin kesini, maksudnya di umur 40 kesini itu saya hidup mulai on the track gitu, mulai so malas mau baku bantah, so malas mau cari-cari tahu orang urusan. Ya udahlah, pokoknya hidup ngalir aja, Bib. Apa yang saya mau dapat hari ini pun ya sudah itu aja, alhamdulillah gitu. Baik Om Iwan, begini, apa yang membuat Om Iwan ini sampai dengan saat ini ya, artinya perubahan di waktu usia 40 tahun itu, apa yang memotivasi Om Iwan sampai bisa berubah gitu loh, meninggalkan semua dunia hitam, dunia malam yang dulu ya saya tidak mau tanya secara detail sama Iman bagaimana keadaannya dulu waktu itu ya, yang jelas gelap sekali ya. Artinya kalau ada gelap ini di atasnya gelap lagi. Dan gelap. Apa yang memotivasi gitu loh sampai kok bisa berubah? Ya kan kalau sekarang ini kan tetap kawan-kawan kan ya, alhamdulillah. Saya juga baru kenal Om Iwan ini tidak lama juga, maksudnya baru-baru ketika itikaf itu pertama-pertama saya baru pulang belajar dari Timur Tengah, baru saya mulai kenal. Apa yang membuat motivasi Om Iwan itu bisa berubah? Kalau untuk berubah secara on the track-nya ke sholat segala macam itu mungkin karena makin kesini orang bicara berpikir, jadi mana orang bergaul. Apa sebenarnya tujuan hidup ini? Ya, gitu kan? Karena kebetulan kita juga bergaul kan di Warkop Amal. Di Amal itu nama saya Warkop Amal, jadi memang full amal. Gitu. Jadi bergaul dengan ternyata yang bikin orang pe sifat, orang pe hobi, orang pe ini ya circle, lingkungan sekitar. Kayak istilah kalau pengen harum jangan bergaul dengan penjual parfum. Pasti ketularan DP harum dong. Nah itu yang saya pakai juga gitu. Maksudnya saya tidak pilih teman-teman, tapi makin bertambah usia, circle pertemanan itu saya makin kecil. Lebih ke ya sudah tinggal ini gitu. Menjalas janas ini artinya teman duduk itu akan sejenis. Ya. Betul. Ya, kayak sekarang saya grup yang saya anggap grup itu cuma grup Warkop Amal, grup itikaf yang anak tungku.
Ya. Sama di grup 79 yang sama Pak Rektor sama Kak Yudi. Oke. Sama grup DJ Ultimate yang kita alumni Oke. DJ ada di situ ya. Itu cuma 4 grup itu yang saya aktif untuk berinteraksi banget. Selain itu ya untuk share-share berita karena wartawan, jadi saya share di semua grup gitu. Masya Allah, saya pernah dengar dulu ya ini. Tapi mungkin Om Iwan bisa jelaskan ke kita juga. Mohon maaf, waktu itu kayaknya sudah sempat disapa sama Israel kayaknya. Iya kan? Saya dulu pernah kecelakaan waktu itu ya. Kecelakaan, patah itu. Kalau yang kedua, yang operasi besar kedua ini itu yang sekarang ya, Om Iwan alami sekarang. Itu di Panjaitan. 2007. Saya pas lagi dikontrak sama Skor Manado. Oke. Sementara kerja di Manado cuma karena ada urusan konser Kayudin yang bikin. Iwan kayaknya ngena yang cocok untuk handle yang ini nih, bagian ini nih. Ya udah saya pulang, saya izin ke pihak tempat kerja. Saya pulang cuma 1 minggu, rencana pulang. Waktu itu Leto yang kita undang. Iya. 2007 itu Leto. Kita undang, nah itu saya tabrakan di Panjaitan gitu. Kalau yang pertama saya di Ternate waktu SMA. Itu yang pertama. Ya, itu pun Idul Adha itu saya pulang. Ya tidak tahu mungkin karena siang pas habis sholat, almarhum ibu saya bilang, Iwan ini hari panas. Istilah orang-orang tua dulu hari panas karena waktu itu khotbah 2 kali. Khotbahnya sholat Idul Adha sama hari Jumat. Jangan berjalan jauh-jauh, jangan balaju-laju di motor. Ini hari panas, bye-bye. Ternyata saya pikir sampai jam 11 malam saya pulang, saya antar CP taman, dia minta tolong antar pulang. Ya sudah saya putar, harusnya mau lurus saya putar lagi ke atas. Pas turun ke bawah itu tertabrak. Yang saya pun ditabrak, bukan saya celaka. Sama kayak di sini juga, saya ditabrak orang. Artinya orang sudah mencoba untuk hati-hati, orang lain yang tidak hati-hati yang tabrak pada orang. Gitu. Om Iwan, saya tanya, apa yang Om Iwan rasakan ketika ditabrak itu? Kalau yang pas ditabrak itu saya rasa ya sudah kayaknya kelar ini hidup sih. Karena saya tidak sadar waktu itu gitu. Pas jatuh itu di Ternate itu saya karena saya bergaulnya luas, silaturahminya di semua kampung orang kenal. Pas jatuh hampir mau dipukul kan. Ini anak Kota Baru nih. Anak Dakomip nih, Iwan, jangan. Mana yang tabrak? Yang tabrak ternyata orang sudah mabuk. Nah, itu yang diajar sama masa. Sama kayak di sini juga begitu. Waktu di sini juga yang nabrak saya itu orang latihan drag race. Panjaitan masih kayak sekarang, belum ada median di tengah jalan, belum ada pembatas. 2007 di sini. Padahal daerah situ itu kan yang pernah orang celaka juga mati di tempat, semuanya di situ rata-rata. Pas dipasang pembatas jalan, sebelum itu. Akhirnya saya udah operasi yang kedua, operasi besar gitu. Dan dokter bilang pas saya mau pasang pen yang kedua, karena yang pertama cuma dicangkok tulang, itu tahun 2000 sebelum ibu saya meninggal. Pas ibu saya masuk rumah sakit juga dibawa di rumah sakit yang sama, di rumah sakit Sinkarolo Surabaya. Nah orang tua itu, ibu tidak tahu sampai dia meninggal pun dia nggak tahu kalau saya celaka gitu. Dia tidak tahu saya patah tulang, dia tidak. Yang di sini ya, yang di sini. Iya, yang celaka yang pertama. Oh begitu. Yang tahun 2000 kan saya operasi. Ibu berarti tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sampai meninggal kan tidur sama sampel. Saya pakai baju besi, perawatan pulang. Ya saya hibur-hibur mah, bagaimana Iwan tidak kerja, tidak kuliah. Oh tidak Mi, begini. Sampai dia, akhirnya saya sembunyikan karena posisi ibu saya juga lagi sakit waktu itu, sakit parah. Memang dokter di Gorontalo di Ternate sudah tolak gitu. Tidak bisa mau handle, artinya udah dibawa ke Surabaya. Surabaya pun bilang ya sudah kita tinggal menunggu keajaiban. Ya sudah, saya cuma hibur-hibur aja gitu sama ibu saya. Saya ini kemarin sempat menangis ketika Om Iwan telepon. Waktu itu saya sempat menangis gara-gara pas malam takbiran. Om Iwan ingat itu? Ya. Bib, rindu sekali saya sama CP Papa. Ya. Gitu ya? Ya. Itu saya itu sejujurnya saya sempat menangis itu. Dengar takbiran tiba-tiba menangis. Jadi saya memang kayak bilang, Masya Allah, kok bisa Iman menangis karena memang waktu itu memang subhanallah ya. Karena alhamdulillah bisa hatam Quran. Kemudian orang tua pasti senang sekali kalau soalnya ada kan begitu kan. Karena kan saya. Iya, Masya Allah. Saya dari habis berbuka sampai habis Isya itu saya masih menangis. Saya sampai Bib, ini kenapa saya menangis? Subhanallah. Saya itu sampai ada dengar itu saya sampai menangis. Saya bilang subhanallah. Artinya alhamdulillah. Itu saya berpikiran mungkin ini saya Ramadan terakhir. Iya. Atau bagaimana sih? Nah, saya bilang ya sudah. Menangis memang tidak ini sama menangis kayak anak-anak memang anak. Kami bilang sama saya, Bib kayaknya ini Ramadan terakhir saya.
Saya bilang, subhanallah, saya bilang, insya Allah panjang umur, insya Allah bisa jumpa lagi. Alhamdulillah masih dipertemukan lagi. Alhamdulillah dengan kawan kemarin. Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan terus. Maksudnya. Intinya sih kembali lagi kepada diri kita ya, alhamdulillah dengan perubahan yang Allah kasih kepada Om Iwan, alhamdulillah dikasih perubahan. Nah ini murid magang, apa yang mau ditanya sama? Makanya tadi saya terpukau mendengar cerita-ceritanya Om DJ ini. Saya tidak menyangka Om DJ itu punya pengalaman yang luar biasa. Iya. Selama ini kan mungkin orang lihat sekarang penampilan Om DJ kan, gondrong, ya kan. Double ini kayak mafia apa? Kadang orang agak miring. Siapa dia ini? Tapi kalau orang yang kenal saya ya pasti orang tahu ya saya seperti apa. Tapi kalau orang yang mungkin baru lihat ya kadang-kadang yang ada anak kecil, awas tidak makan, kasih tahu Om Gondrong. Tilang sehina itu ke saya. Jadi tampak kasih tahu anak-anak. Kenapa dia Om Gondrong tidak makan? Kenapa dia manakal? Maksudnya ya sudahlah tidak apa-apa. Maksudnya cuma kadang ada juga kan orang bisa rasa gitu. Orang bisa rasa cara orang melihat patu orang itu kayak bagaimana gitu. Dia macam kayaknya dipandang ente anak ini. Alhamdulillah tidak apa-apa. Ya mungkin dia tidak tahu siapa kita, dia tidak tahu ya. Karena emang kan kita ini hakikatnya kan hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Ngapain kita? Artinya orang mau melihat kita apa gini dan gitu terserah. Yang penting kita ini kan sudah hamba Tuhan. Allah yang melihat saya, bukan mereka. Cuma pertanyaannya, kenapa gondrong ini sebenarnya? Ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Ciri khas. Kalau gondrong itu dari almarhum papi memang dia sarankan saya gondrong. Tapi waktu masih kuliah. Waktu masih di Surabaya, saya kan kuliah di Surabaya terus pindah ke Jakarta. Saya pindah ke Jakarta. Di Surabaya itu saya pernah pulang ke Ternate. Dia sudah tidak kenal karena saya gunting rambut pirang. Pas turun dari kapal dari Lambelu, dari kapal Pelni, turun baku lewat. Saya bilang agak dia agak begini mau dia terus. Mungkin dia bayangan kita masih gondrong tuh anakku. Pak, Iwan, Allahu Akbar, kenapa nggak usah gunting? Dia marah, malah dia marah saya. Ngana bagunting begini, masih muda itu kan kasih puas nganape kebebasan pokoknya. Tapi yang penting masih di koridor gitu. Saya ingat itu mungkin kalau CB itu Ajus sama mama dan papa itu dia kasih kebebasan saya. Dia tidak pernah melarang, tapi akhirnya orang anak-anak karena dikasih kebebasan, orang jadi tahu diri gitu. Kayak SMP saya sudah tindih kiri kanan pakai anting. Pas makan malam sama-sama ada makan, dia cuma agak gini, macam orang gila kan. Dia bilang begitu sudah. Macam bancingan begini. Oh berarti emang cuma biasa. Cuma kayak begitu. Tapi ya? Sudah. Langsung kena di hati. Iya, langsung karena dia memang ulti bagus. Iya kan? Cuma kayak begitu. Kayak saya SMA dia izinkan saya merokok itu kelas 1 apa kelas 2 kelas 1 deh. Kelas 1 SMA saya sudah diizinkan merokok sama almarhum bapak saya. Artinya dia izinkan itu gara-gara ya terpaksa karena di lemari pak dia itu rokok jaga hilang. Rokok jaga hilang kan? Oh dia panggil. Dia panggil. Iwan, ngana ini sudah bawa rokok? Oh tidak ada. Terada pak, kan masih di Ternate. Oh, terada. Masa kita bawa rokok? Itu papi perokok jaga hilang, siapa yang ambil? Orang laki-laki cuma 2 orang, tong 2 nih. Kan tidak mungkin nggak kakak-kakak. Sudah diam. Sudah begini. Panggil almarhum Mi, besok belanja bulanan. Saya ada perokok memang. Ngana perokok apa? Langsung dia tanya. SMP itu ya? SMA kelas 1. Saya rokok, saya suka sekarang Star Mild. Waktu Star Mild baru keluar. Saya rokok ini. Oh sudah, akhirnya tiap belanja bulanan tanggal 1 itu saya beli 1 slop. Anak punya dekat 1 slop. Baru dia sudah, Pak, tidak salah ini, mau terasa salah nih. Terada supaya ngana terbiasa jadi papan curi. Itu hal kecil yang Ana lakukan di rumah. Nanti Ana bikin di luar, aku orang pukul Ana. Itu yang almarhum papa bilang. Hanya DP cara badidik begitu tuh. Maksudnya dia bilang daripada Ana jadi papan curi, mending kita kasih bebas Ana. Orang tua juga ini sampai begitu ya? Iya, dia kasih kayak begitu. Akhirnya saya bilang, nanti almarhum CB itu dia tidak pernah marah sampai cuma, Iwan, begitu saya takut. Saya nyari dia kasih bebas, sudah barokok sudah. Tapi jangan di muka pangan apa mama. Ya sudah, dari situ saya barokok boleh. Apa dia boleh. Kalau pemami jangan. Saya keluar barokok di luar. Di sekolah juga begitu. Pokoknya yang penting anak bebas, tapi jangan anak minum. Jangan sampai kita dapat anak minum. Anak waktu itu belum terkenal narkoba, jangan sampai anak minum. Karena anak-anak di lorong pas saya itu di Ternate itu kan
ada yang jual cap tikus di dalam. Ya. Yang sampingan ikut minum. Tapi akhirnya karena saya masih muda, saya tes. Saya pernah mabuk sampai tergantung di pagar nih. Tergantung di pagar bagi. So tidak boleh berdiri, tinggal tahan di pagar bagi. Memang jackpot terus. Cuma bagaimana? Apa yang artinya tips bisa meninggalkan itu semua? Saya berhenti. Nah ini, saya tips itu, saya berhenti minum itu 2008. Oke. 2000 saya DJ aktif pun saya sudah mulai kasih turun minum kayak di Skor Manado itu saya pakai gelas-gelas koktail. Kalau orang di bar orang tahu kelas yang memang untuk minuman yang mahal itu saya taruh Coca-Cola tapi taruh jeruk. Seakan-akan itu minuman yang memang alkohol. Kalau dikasih minum, DJ minum dulu, tenang ada masih ada, belum habis nih, belum masih ada nih. Okay. Jadi tinggal tangkip, padahal isinya Coca-Cola, isinya bukan minuman soda gitu, bukan minuman alkohol gitu. Saya suges di pas saya otak itu waktu berhenti minum itu saya ini mau beli mahal, harus keluar doi, beli mahal. Oke. Mau minum pahit, minum ini pahit, pahit sekali, bikin muka husu lah, pokoknya pahit. Habis minum torang pusing, ya kan? Habis pusing mau tidur torang setengah mati mau tidur gelisah kiri kanan, bangun kamari kalau habis minum pahit. Minum kalau sekelebihan juga orang jackpot, sampai keluar isi puru, muntah kuning segala macam, sampai segitunya kan. Sampai kalau parah ya parah sekali gitu. Mau tidur orang gelisah, mau bangun sakit kepala. Oh itu pasti begitu ya? Pasti begitu. DP. Oh, kenapa orang minum DP ya? alur, itu ya makanya saya bilang, kenapa kita suka minum? Ini mesti mau keluar doi. Berarti karena gara-gara apa? Bukan gara-gara tren berarti, mungkin ikut-ikut. Ya waktu itu karena saya pikir saya kalau minum kayaknya keren, cocok nih, bagus. Oh jadi orang minum itu laki-laki begitu. Laki-laki, tapi ada juga memang yang memang dorang harus minum, dorang harus menikmati. Dorang peminum tapi bukan pemabuk. Dorang memang harus minum. Minum tapi tidak sampai cuma minum memang untuk supaya berani gitu. Supaya segar lah, hilang suges atau bagaimana. Tapi kalau sampai doktrin begitu. Doktrinnya begitu ya? Ya, artinya ini kita bukan pakai masalah takut dengan neraka atau apa dulu ya. Jadi itu dulu ya. Itu dulu. Saya bilang mau beli mesti keluar. Karena iman itu bisa jadi naik turun itu kan. Ya, karena orang kan tapi sugesti itu yang utama sebenarnya. Oke. Di kuncinya itu di sugesti. Baik. Di sugesti. Yang saya tanam itu mau minum mesti keluar doi, minum. Selain dari minuman ada juga pasti ya. Kalau sebelum itu, parah lagi ya. Jadi intinya. Ya karena itu bagaimana tips meninggalkan itu? Di Gorontalo di Ternate pun orang tahu saya mami dan papi anak. Dorang panggil kan saya mama, orang tua kan mami dan papi. Di Ternate juga begitu. Di sini juga dorang tahu saya anak baik-baik karena dari keluarga yang memang baik-baik gitu. Maksudnya yang ya terkenal begitulah. Iya, terkenal baiklah ibadahnya. Dorang tidak tahu saya kepalanya bagaimana. Di luar itu saya tes semua. Semua saya tes gitu. Oke. Apa yang belum saya tes? Bahkan sampai saya operasi pun saya masih dapat lagi yang gratisan dari rumah sakit yang memang painkiller number 1 yang. Dan itu yang paling mahal, yang paling atas. DP antar juga enak. Semua begini. Iya, DP. Saya baru dengar semua ini. DP fly juga itu bagus, ya. Gitu ya. Cuman ini itu kan sulit. Meninggalkan itu sulit sekali loh itu. Saya kenapa saya bisa kan berhenti? Kadang-kadang harus apa namanya ini dikurung apa? Ya, mesti tidak mesti bawa di tempat apa? Terapi. Rehabilitasi. Iya itu. Kenapa kok bisa hilang? Nah itu kembali ke doktrin, ke sugesti lagi. Memang cara orang untuk berhenti dari segala macam itu ya tergantung terhadap pikiran itu orang hati. Itu sih kembali ke situnya aja sih. Kayak saya mau berhenti, mau apa? Ya dari turun kapal orang tanam awal itu sugesti dulu. Kayak orang sekarang orang suka lari. Lari kan sekarang orang bilang FOMO kan. Bagai-bagai tidak orang bilang kita mau lari supaya kita sehat, turun badan. Supaya agak stamina kuat kan. Tapi Om DJ, karena penasaran Om DJ, biasanya nih orang tuh kalau turn back atau dia balik orang itu biasanya ada yang bilang dari mimpi, dari mimpi atau dia punya trauma apa Om DJ sempat mengalami hal seperti itu. Yang mana? Yang kayak mimpi, dunia gelap segala macam. Iya, dari perpindahan itu. Perpindahan itu saya pilih harus pindah kota dari Surabaya ke Jakarta. Nah di Surabaya itu saya dengan sangat mudah bisa mendapatkan semua. Mau apa, mau ganja, sabu-sabu, saya dapat semua. Bahkan saya pernah tinggal di tempatnya bandar, di rumahnya bandar. Jadi saya tidak beli lagi, gratis.
Kalau anak-anak yang pemain-pemain orang tahu itu jatuhan-jatuhan, nah itu yang orang kumpul. Pakai Nah, kenapa saya berhenti itu? Saya berhenti itu, Bib. Saya berhenti. Iya. Saya terakhir ini baru di sini mungkin saya cerita. Saya secara belak-belakan. Mungkin kalau teman-teman dekat orang tahu. Iya. Tapi secara terbuka, ya mungkin mau ditayangkan, ya saya berhenti pakai sabu itu pas di hari meninggalnya ibu saya. 29 Januari 2001. Berhenti total. Berhenti saya bersumpah di kubur. Karena saya janji, saya tidak mau janji ke orang, karena saya janji pas saya almarhum ibu. Artinya saya penakal sudah cuma sampai di sini, Mak. Insya Allah ke depan saya doa kamar saya baik-baik. Saya bisa hidup lurus. Maksudnya saya, ya begitulah. Pagi, sore itu pas di hari mami meninggal itu, saya ditelepon sama sepupu saya, si Arif. Kan tinggal di rumahnya dia, satu rumah orang di Keputi di Surabaya. Saya kebetulan kerja di band waktu itu. Karena memang jarang pulang. Pulang pun seminggu sekali cuma untuk ambil baju kotor atau berganti apa, cuma bastor muka lah. Saya selama ini tinggal di kantor. Karena kantor itu sampai jadwal band saya kerjakan itu libur itu cuma hari Selasa. Jadi selain Selasa itu manggung terus itu band. Butuh tenaga ekstra. Kenapa saya kena sabu-sabu dari situ, DP godaan dari situ. Yang pertama untuk menghilangkan saya perasa sakit, yang kedua menghilangkan saya capek. Itu kan jadi energik sekali. Pakai itu barang saya taman dia kasih ngana tes ini mau jadi semangat kan. Saya tes, oh iya betul. Selain itu saya sakit belakang hilang. Nah itu saya tekanan itu di situ tuh. Kalau untuk ganja dan lain itu mungkin saya pernah, tapi kalau untuk sabu pertama di situ. Gitu. Tadi mana? Titik baliknya berarti pas itu. Titik baliknya itu saya ada orang salah kirim pesan singkat SMS, masih zaman Nokia dulu kan. Cewek. Akhirnya jadi teman baik, tapi saya tidak pernah baku dapat dengan dia, tidak pernah baik. Akhirnya saya karena saya waktu masih jaga terbang, saya baca cerita pada dia, saya bilang, bagaimana dia bicara supaya kita boleh berhenti ini? Oh sekarang kamu di mana? Dia orang Jogja. Dia nama Risa. Tidak tahu sekarang dia sudah di mana. Cuma dia itu yang sarankan saya untuk kalau kamu mau berhenti, mendingan kamu pindah dari situ. Cari kota baru yang tempat yang asing, yang orang tidak ada orang kenal. Memang circle ini kayak kisahnya kisahnya Nabi. Mohon maaf, kisahnya Bani Israel dulu. Jadi waktu itu kan dia ingin tobat, ya dia sudah bunuh 99 orang, sampai 100 orang dia bunuh. Itu kan disuruh pindah. Kalau kamu ingin berubah, kalau kamu ingin tobat, pindah. Artinya tobatmu itu selama kamu masih berada di dalam circle itu sulit gitu loh untuk berubah. Kamu tobat bisa jadi kembali lagi. Jadi hanya saya pindah. Dan ini orang yang sarankan saya tidak pernah ketemu. Cewek yang pasti cuma sudah pernah buku telepon. Begitu ya. Tapi cewek. Sampai sekarang belum pernah Pernah saya buku dapur di Jakarta 1 kali. Jadi mungkin pas pindah ke Jakarta dia. Kalau saya lihat dari pandangan agama ya. Kayaknya yang paling juga dapat pahala banyak itu siapa namanya? Si Risa itu. Iya. Karena dia menyebabkan hidayah. Iya dong. Akhirnya kan saya cari alasan. Saya cari alasan ke Papi karena mami tidak ada waktu itu. Saya bilang, Pak saya mau belajar DJ. Karena Papi ini dia mendukung sekali saya mau kemana gitu. Bahkan saat saya masih SMA kelas 3, dia bilang, Iwan ngana jangan kuliah yang normal-normal, kayaknya masuk IKJ bagus nih. Jakarta nih. Kayaknya nggak musik ke Jakarta karena style ini. Jadi saya didukung dari SMP. SMP saya langganan majalah. Belikan kaset. Itu kenapa sampai koleksi kaset banyak? Saya yang almarhum Papi yang dukung gitu. Jadi pas kayaknya nggak musik ke Jakarta. Nah kebetulan saya SMA itu kan saya 4 tahun. Karena 97 saya tidak lulus. Satu sekolah orang tidak lulus. Lulus dari 370-an, yang lulus cuma 33 orang atau 26 orang. Waktu zaman komputer pertama. 97. Itu saya tidak lulus kan. Dia saya mengulang 98. Akhirnya 98 saya Papi bilang ngana berangkat ke Jakarta masuk IKJ. Ngana cocok di situ. 98 pica kerusuhan. Saya bilang, Pak, saya tidak mau mati konyol di Jakarta. Di Surabaya Jo. Ya sudah terserah Iwan mau kuliah di mana, di Surabaya. Cuma yang pasti ngana cari tempat kuliah kursus musik. Ngana kan hobi main drum. Ngana cari tempat kursus drum dulu. Sebelum daftar kuliah, yang sudah saya cari, saya lapor, Pak sudah apa? Saya belajar drum di Melodia Surabaya, di tempatnya Yamaha. Sudah kalau begitu ngana silakan daftar cari kampus. Jadi setelah yang musik dulu, baru dia suruh saya daftar kampus.
Kabalakang itu kampus itu cuma buat kesenangan apa mama mantu. Ijazah ini cuma kesenangan mama mantu. Jadi dia tanam pas saya begitu, ya sudahlah. Oke, kalau begitu. Karena dari kecil Iwan ini cocok di musik begitu. Kenapa dia bilang saya suruh Pak Gondrong itu gara-gara itu gitu. Hanya saya pindah ke Jakarta. Saya pindah ke Jakarta pun itu yang tadi Nyok tanya DP gangguan-gangguan mimpi segala macam itu saya rasa berapa bulan bos. Siksa, memang siksa. Dan saya pilih tinggal di Depok. Saya tinggal di Depok yang memang orang tidak kenal. Saya ikuti DP saran. Ngana cari tampah di mana yang ngana asing. Tapi hanya pindah ke Jakarta sebelum cari tampah itu pun saya di Depok. Goyang juga itu ya. Saya numpang di rumahnya kosannya di Jeguslan gitu. Dan memang di situ anak-anak Gorontalo ini kan saya tidak pernah kuliah di sini, tidak pernah sekolah di sini. Anak-anak Gorontalo ini ketemu pas di acara Mubes di Jogja 2001. Mubes di Jogja. Jadi kan ada kenal, Guslan yang sekarang DJ di Jakarta. Ya sudah anak kalau mau ke Jakarta pipa kita. Hanya saya tinggal di kos Padiawanya, saya pindah lagi. Cuma berapa bulan situ saya pindah. Bapisa sendiri dan orang yang tidak kenal. Itu saya sampai ibu kos bilang, "Mas Iwan, kamu kenapa? Kamu kenapa?" Masuk angin kayak ini apa ini, dikasih air hangat di botol, air panas, baru pakai handuk suruh uru-uru begitu, urusan diri. Kayaknya masuk angin Mas Iwan. Saya tidak gagah ini mau tidur tidak boleh. Siksa. Saya tahan. Karena sarannya dia tadi, hanya saya bisa, ya sudah ternyata memang circle itu menentukan dan saya tahan. Circle. Jadi memang dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwa wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Jadi semua ini merugi, semua kita nggak akan bahagia kecuali orang-orang beriman, orang-orang beramal soleh dan circle-nya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr itu. Jadi penting, alhamdulillah circle sekarang sudah berubah. Dan yang saya dengar, Masya Allah, termasuk Iwan ini yang sangat sayang kepada istri. Alhamdulillah. Terbuktinya mana? Terbukti ini. Foto istri. Ini sayang atau takut? Coba maksudnya alarm pengingat. Saya kan ada orang yang begini karena sayang, betul cinta. Ada yang karena memang takut ancaman taruh foto situ ya. Kalau enggak awas. Iya. Tapi emang karena sayang ya. Iya. Karena supaya tidak dijauh dari gangguan-gangguan. Oke. Iwan, Masya Allah, termasuk. Tapi memang kata Nabi itu khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku ini kata Nabi yang paling terbaik kepada istriku. Kenapa Jadi itu? kadang-kadang begini Iwan, ada orang yang baik kepada istri orang daripada istrinya. Sedangkan orang pe istri itu rasa bahaya. Itu yang sekarang banyak yang memang jaga senti-senti kamar itu, Bib. Ya, bahaya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah mudah-mudahan di momentum Ramadan ini insya Allah semakin banyak lagi orang-orang termotivasi. Mungkin di luar sana masih banyak orang masih tenggelam dalam. Artinya jangan putus asa, ya. Ini orang-orang kadang-kadang putus asa dari rahmat Allah. Nggak usah putus asa. Buktinya kan Iwan dalam kondisi ini kan alhamdulillah bisa berubah padahal sudah dengan bukan lagi gelap, sudah ungu. Memang saking gelapnya gitu. Maksudnya kenapa saya titik baliknya itu ya karena 2 kali kecelakaan besar, 2 kali operasi besar. Yang pertama tahun 2000 saya harus cangkok tulang. Jadi tulang pinggang diambil, dipotek, disambung di belakang. Itu kecelakaan pertama yang di Ternate itu. Operasinya tahun 2000. Nah, kecelakaan di Panjaitan. Saya mau pulang ke Ternate suruh urut di Tidore, orang di sana bilang, itu tidak boleh. Ini karena saya pernah operasi. Saya pernah kena pisau operasi. Jadi cari lagi dokter yang operasi itu. Mungkin dia tahu di dokter masih ada, cari. Akhirnya saya balik lagi ke Surabaya, cari ke RKZ, dokter Bambang Priyambodo yang ahli tulang, spesialis tulang belakang. Alhamdulillah yang saya kecelakaan kedua, dia masih ada. Dia masih di samping. Jangan sampai yang sudah itu yang Bambang masih ada, sudah ada lagi Bambang. Ya tidak tahu sekarang ya. Karena kan saya operasi Insya Allah Iwan sehat afiat itu 2009 kan. Saya operasi itu yang kedua. Artinya Mas Iwan ketemu lagi, kamu masih bandel nggak? Udah nggak, Bib. Cuma Pak Dok, cuma ya ini lagi sial aja saya ditabrak lagi. Karena saya udah kasih tahu jangan sampai kamu jatuh benturan keras. Karena waktu operasi pertama dia tahu saya. Karena kenapa saya lama di rumah sakit itu karena untuk menstabilkan darah. Tiap kali ambil darah positif. Darah positif. Sampai dokter bius pun itu angkatan laut dari Marinir, rumah sakit angkatan laut. Dia datang ketemu saya. Sudah 1 minggu darah belum stabil. Sampai dia tanya, Mas Iwan, kita jujuran aja lah, kita open aja. Maksudnya yang tahu ini cuma saya, kamu sama Tuhan. Mungkin kalau malaikat kiri kanan dia dengar ya mungkin sama mereka berdua. Dibujuk saya begitu. Kenapa Pak Dok?
ini kamu kayaknya bandel banget ini. Sampai hari ini pun kamu masuk dari hari pertama, darah kamu masih positif. Kamu pakai sudah berapa banyak sih? Dosisnya dia tanya. Maksudnya kita fair-fairan biar nanti saya kasih dosis yang pas untuk sesuai dengan takaran yang kamu pakai. Jangan sampai pas saya kasih obat biusnya kurang, tiba-tiba saya lagi operasi, kamu bangun karena kamu bohong sama saya. Jujur aja kamu pakai berapa banyak sekali pakai. Saya ngomong, tapi dok jangan bilang ibu saya lagi sakit. Iya enggak, cuma kita berdua sama Tuhan yang tahu. Itu aja deal. Saya dokter, saya disumpah. Oh, sudah ya saya ngomong, dikasih tahu. Lama saya di rumah sakit itu gara-gara cuma nunggu darah. Sampai saya marah-marah karena orang yang kayak begitu kan pasti emosian kan. Ini kenapa ngoni ambil terus darah semua habis kita darah. Tiap hari ngoni tes kita. Suster orang dia udah cuma main habis, saya cuma disuruh dokter. Akhirnya ternyata dokter bilang kamu ini bandel sekali. Ternyata untuk dosis yang untuk bius karena operasi itu dari jam 8 pagi saya sadar itu jam 6. Oke. Operasi besar. Jadi dia memang kasih pingsan sekali. Bangun cuma berapa detik, tidur lagi, pingsan lagi. Baik, jadi sekarang kira-kira harapannya Om Iwan untuk teman-teman ya di luar sana. Ya. Apa sekarang yang menjadi keinginan, harapan Om Iwan? Artinya di usia yang sudah berapa tahun sekarang? Berapa hari lagi saya sekarang 47. 47. Oke, di usia 47 tahun. Apa harapan? Ini kan kalau mau ditanyakan umurnya umat Nabi itu kan 60 sampai 70 tahun. Ya. Ya, saya 47, baru 47. Iya, 47. Artinya kalau mau dihitung waktu cepat sekali nih waktu ini kan. Karena kita nggak tahu ajal itu datang kapan. Ya kan yang muda yang tua kan ya sesuai dengan. Jadi jangan pernah menunda tobat. Jadi kira-kira ya nasihat buat dari Om Iwan, buat teman-teman, buat saya gitu loh. Buat saya juga. Yang masih muda kan kita nggak tahu ini. Ya kan karena ini jangan lihat pakaian, mentang-mentang saya pakai gamis baru saya yang ceramah terus kan. Jadi Om Iwan bisa kasih nasihat bisa diterima dari mana saja kira-kira. Kalau dari saya sih saya harapan ya mudah-mudahan saya tidak tergoda lagi ya dengan rutinitas yang seperti ini. Sekarang ini saya di rumah kan sudah jarang, malam pun saya jarang keluar. Sekarang saya isi waktu itu siang itu saya liputan. Kalau sekarang dalam 2 bulan terakhir dari Desember itu saya lagi belajar bikin lagu kalau pagi sebelum berangkat liputan. Pulang itu saya selalu usahakan mau pulang untuk sholat, menjamukan sholat. Kenapa saya sholat di rumah? Karena saya mau ngaji. Saya cicil. Jadi biar di luar Ramadan tetap ngaji ya? Iya. Alhamdulillah. Sampai dari mulai bulan puasa sampai sekarang itu ya tiap bulan itu 1 kali hatam tiap bulan. Jadi one day one juice tetap harus tiap hari. Alhamdulillah. Saya dari pas itu mulai bikin, kayaknya bikin one day one juice bagus nih. Ya, saya kayak bilang tadi sibuk itu kan orang yang ciptakan. Ya betul. Orang yang tentukan orang hidup. Artinya saya pulang, saya cicil 1 jus itu kan dia 10 lembar. Saya cicil tiap sholat itu 2 lembar. Ya. Kali 5 kan 10. Baik. Alhamdulillah. Jadi ya kayak gitu. Mudah-mudahan saya tetap terjaga terus keimanan seperti ini. Istiqomah artinya ya orang hidup ini sudah enak ya usahakan mati juga enak. Hidup sudah enak. Tambahan Om DJ. Kalau misalnya Om DJ ini berdoa terus dikabulkan, langsung dikabulkan nih misalnya. Kira-kira Om DJ mau doa apa sih? Cuma pengen berangkat umroh dulu sih. Karena saya antrian di haji tak undur. Gara-gara kasus Kalamari. Tak undur jadi 2000 saya cek terakhir 2043. Insyaallah berarti 2043. Saya daftar 2020, iya. 2043. Iya, harusnya 2033 saya berangkat sama istri. Ini kenapa fotonya latar putih kan buat daftar haji. 2020 saya daftar. Berarti harapan insyaallah bisa umroh ya. Saya ya mudah-mudahan ada rezeki saya bisa berangkat sama istri. Mudah-mudahan artinya nggak mustahil, Allah Maha Kaya. Ya kan? Bisa jadi pengusaha kan? Amin. Dan bisa bayar saya sama Om Iwan. Saya tahu insyaallah kan mudah-mudahan. Paling serius itu saya itu sih cuma sambil nunggu haji kali saya umroh kalau ada doi ya saya berangkat umroh. Insyaallah nanti insyaallah juga kalau saya juga ditakdirkan umroh saya doakan Om Iwan di sana insyaallah bisa berangkat dengan istri insyaallah mudah-mudahan. Jaga iri li orang postingan. Maksudnya iri bukan iri. Enggak, itu disebut dengan gipto. Kalau dalam agama itu melihat kenikmatan orang yang sedang beribadah, kita termotivasi juga untuk beribadah tanpa menginginkan nikmat dia hilang. Itu namanya gipto. Itu dianjurkan malah. Kita lihat postingan begitu dianjurkan untuk
Saya lihat Pak Rektor, Ya. Ayudin kan teman-teman dekat itu kan, Iya. Haji Ramli. Iya, Haji Ramli kan tiap tahun berangkat, satu keluarga lagi rombongan. Itu kan saya, kapan kita bisa kayak orang begini yang tiap tahun bisa berangkat gitu. Saya satu kali saja belum. Kadang-kadang Om Iwan, jadi dengan niat itu Allah sudah kasih kepada kita pahala sebelum kita berangkat. Pahala yang sempurna karena niat yang tulus itu loh. Tapi insya Allah suatu saat bisa berangkat yang dengan fisiknya lah insya Allah. Jadi secara pahala insya Allah memang sudah dapat dengan niat yang baik. Panjang sekali nih, sangat emosional ini perbincangannya. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dari apa yang disampaikan Om Iwan, yang punya masalah dalam hidup, yang sudah tenggelam dalam dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Artinya selama kamu masih hidup, punya keinginan untuk kembali gitu loh. Jadi tidak ada istilah kayaknya saya ini memang begini terus. Tidak ada istilah kayak gitu gimana. Tetap harus cari titik balik, saya harus cari tahu. Lebih kalem. Maksudnya saya lihat hari ini saya dengan hari ini saya tahun lalu, 2 tahun lalu atau 10 tahun lalu kan beda gitu. Alhamdulillah saya bisa sampai sekarang. Alhamdulillah saya bisa dapat kawan seperti Om Iwan ini, saya bersyukur sekali. Alhamdulillah. Sama Habib, saya bisa kenal Habib. Alhamdulillah sudah, insyaallah. Sampai kita orang iktikaf. Bukan alumni tapi santri tetap. Santri iktikaf Masjid Abdullah Muallimin. Ya, semuanya harusnya apa namanya Bang Iqbal Pak Haji Rupe, Haji Iki sebenarnya harusnya datang ke sini. Seharusnya cuma tetap dibilang kayaknya Haji Iwan saja. Baik, insyaallah mudah-mudahan manfaat dan teman-teman insyaallah Ramadan semakin semangat. Jadikan Ramadan bulan perubahan. Ramadan bulan yang selalu memotivasi untuk menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik. Sehingga keluar Ramadan itu semakin ada rasa takut kepada Allah. Kalau bukan Ramadan yang membuat dirimu berubah, terus bulan apa lagi? Gitu. Ini kan bulan positif, gitu kan? Semua orang bisa berbuat baik, insyaallah. Dan jangan jadi magang terus jadi murid. Murid harus tetap ada peningkatan. Dari magang menjadi murid tetap. Jangan dari magang langsung jadi murid pensiun. Jadi memang insyaallah. Oke, terima kasih. Siap. Ya, sama-sama. Oke.